Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan video kali ini adalah tentang 3 respon utama terhadap perubahan. Sebagaimana diketahui geng, bahwa perubahan itu akan selalu mendatangin kita. Tidak ada seseorang yang bisa menolak perubahan. Apakah kita senang ataukah tidak, perubahan tetap akan datang. Apakah kita setuju atau tidak dengan perubahan tersebut, perubahan tetap akan mendatangin kita. Dengan demikian, suka nggak suka, kita akan terus-menerus terpapar oleh perubahan. Lalu bentuk-bentuk perubahan yang ada itu seperti apa, geng? Bentuk-bentuk perubahan yang ada adalah diantaranya adanya pergantian unit kerja, adanya pergantian wilayah kerja, adanya pergantian tim kerja. Kalau kita explore sedikit, geng, bayangkan kita sudah beberapa waktu berada di unit kerja A. Kita sudah mengenal problematika yang ada di unit kerja A. Bahkan mungkin karena sudah begitu lama kita berada di unit A, kita mampu memprediksi persoalan-persoalan yang bakal dihadapi oleh unit A. Kita pun sudah mengetahui bagaimana mekanisme mengelola persoalan-persoalan yang ada di unit A. Tiba-tiba kita dipindah titik tertentu, perubahan ini kan sedikit banyak pasti mengguncang diri kita. Bayangkan juga, geng, kita sudah sekian lama berada di wilayah kerja A, sudah mengetahui banyak tentang seluk-beluk wilayah kerja A. Kita sudah mengenal budaya di wilayah kerja A. Kita sudah tahu harus berbisnis dengan siapa saja di wilayah A. Tiba-tiba kita digeser, dipindah ke wilayah B yang belum pernah kita datangi. Kita juga belum tahu banyak, harus membangun relasi bisnis ke siapa saja di wilayah yang baru tersebut. Sedikit banyak pasti ada guncangan. Demikian juga dengan tim kerja. Sudah sekian lama, katakanlah kita berada di tim kerja A. Kita sudah saling mengenal, sudah saling mensupport di tim kerja tersebut, sudah saling memahami di antara anggota tim satu dengan yang lainnya. Bahkan sudah bisa saling curcol permasalahan-permasalahan pribadi. Ternyata tiba-tiba kita dipindah ke tim kerja B. Sekali lagi, sedikit banyak pasti ini mengguncang. Bentuk perubahan yang lainnya, gengs, adalah pergantian skema tunjangan kerja. Sudah sekian lama kita memahami skema tunjangan kerja yang ada. Dengan mudahnya kita mengetahui berapa take home pay ataupun pendapatan yang bisa kita bawa ke rumah per bulannya atau per kuartalnya dan lain sebagainya. Dengan kita sudah mengetahui berapa kira-kira total pendapatan yang kita bawa ke rumah, akhirnya kita bisa membuat perencanaan tentang pengelolaan keuangan kita. Tiba-tiba skema tunjangan kerja kita berubah sehingga kita pun kesulitan memprediksi berapa kira-kira pendapatan yang bakal kita bawa ke rumah, dan akhirnya kesulitan pula dalam merencanakan pengelolaan keuangan kita. Nah, ini adalah bentuk perubahan yang membawa konsekuensi lanjutan. Bentuk perubahan yang lainnya adalah adanya pergantian alat dan prosedur kerja. Bayangkan, gengs, udah sekian lama kita menggunakan alat kerja yang sebelumnya. Sekian lama kita sudah menjalani prosedur kerja yang sebelumnya. Saking lamanya kita menggunakan alat kerja yang sebelumnya, prosedur kerja yang sebelumnya, kita sudah hafal di luar kepala. Bahkan saking lamanya kita bergaul dengan alat kerja yang lama, dengan prosedur kerja yang lama, kita kalau disuruh mengerjakan tanpa ada SOP, maka itu bisa kita lakukan dengan mudahnya. Mengoperasional alat dengan berbagai tombol menunya, dengan tutup mata pun kita bisa menjalankannya dengan baik karena sudah mengenal lama. Dan tiba-tiba terjadi perubahan. Alat dan prosedur kerja yang lama tidak dipakai lagi, tergantikan oleh alat dan prosedur kerja yang baru. Sedikit banyak ini pasti menimbulkan keguncangan tersendiri. Bentuk perubahan yang lainnya adalah adanya pergantian sistem laporan kerja. Dengan sistem laporan kerja yang lama, kita sudah nyaman, sudah tahu apa yang harus dilaporkan, kapan deadline-nya, konten apa saja yang perlu dilaporkan. Di titik tertentu karena sudah hafal dengan sistem laporan kerja dan kontennya, seringkali kita melakukan aktivitas copas laporan kerja. Tiba-tiba sistem laporan kerja yang lama diganti dengan sistem laporan kerja yang baru. Dan ternyata sistem laporan kerja yang baru semakin rumit dan banyak hal yang harus dilaporkan. Tentunya hal ini membawa keguncangan tersendiri dan aneka bentuk perubahan yang lainnya. Gengs, kalau kita bicara tentang perubahan, yang perlu kita bicarakan tidak hanya bentuk perubahannya, tapi sifat perubahan itu sendiri. Apakah perubahannya ini bersifat ringan ataukah bersifat berat? Apa itu yang dimaksud perubahan ringan dan apa itu perubahan berat? Perubahan itu ringan ataukah berat? Itu tergantung dari proporsi perubahannya. Bila proporsi perubahannya sedikit, maka itu adalah perubahan
perubahan ringan. Apa itu yang dimaksud proporsi perubahan itu sedikit? Misalkan kita bicara konteksnya dengan prosedur kerja, geng. Kalau ternyata prosedur kerja baru itu proporsinya cuma 10%, 90% sisanya adalah prosedur kerja yang lama, maka itu termasuk perubahan yang ringan. Atau prosedur barunya adalah modifikasi dari prosedur kerja yang lama, dan modifikasinya jumlahnya sedikit. Maka kalau prosedur baru itu ternyata hasil modifikasi prosedur kerja lama dan modifikasinya cuma sedikit, maka itu termasuk perubahan yang ringan. Perubahan yang berat itu perubahan dengan proporsi yang seperti apa? Perubahan yang berat itu adalah bila proporsi perubahannya itu betul-betul amat sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sebagai ilustrasi, geng, kalau ganti alat yang baru nih ternyata betul-betul amat sangat berbeda mekanisme kerjanya dibanding alat yang lama, maka itu adalah perubahan yang berat. Prosedur kerja barunya betul-betul amat sangat berbeda dengan prosedur kerja yang lama, maka itu adalah perubahan yang berat. Skema tunjangan kerjanya betul-betul amat sangat berbeda dengan skema tunjangan kerja yang lama, maka itu termasuk perubahan yang berat. Yang kedua, sifat perubahan berat atau ringan itu tidak hanya dilihat dari proporsi perubahan yang sedang terjadi, tapi dilihat dari aspek waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan tersebut. Apakah waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan tersebut amat sangat pendek, ataukah tersedia waktu yang cukup panjang untuk merealisasikan perubahan tersebut? Kalau untuk merealisasikan perubahan baru, waktu yang tersedianya itu adalah cukup panjang, maka itu adalah perubahan yang sifatnya ringan. Tapi kalau waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan baru itu waktunya amat sangat pendek, maka itu termasuk kategori perubahan berat. Sebagai contoh, geng, bila waktu untuk merealisasikan sistem laporan kerja yang baru itu waktunya amat sangat pendek, maka itu termasuk kategori yang berat. Apalagi kalau sistem laporan kerjanya proporsi perubahannya adalah 100% berbeda dengan sistem laporan kerja yang lama, dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Jadi perubahan itu makin berat jika proporsi perubahan ke arah barunya itu mendominasi dan sekaligus waktu yang tersedia untuk merealisasikan amat sangat pendek. Nah, jadi pada saat kita terpapar oleh perubahan, kita harus perhatikan bentuk perubahan yang datang ke kita dan sifat perubahannya. Namun demikian, gengs, terlepas bentuk perubahan yang datang ke kita dan sifat perubahannya, ada 3 respon utama terhadap perubahan. Ada kelompok individu yang memiliki respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi, apapun bentuk perubahannya, apapun sifat perubahannya. Kelompok individu yang memiliki respon cepat ini saya sebut sebagai kelompok penyesuai yang segera bergerak mengikuti perubahan. Kelompok individu yang kedua adalah saya menyebutnya kelompok penggerutu ringan sampai medium. Jadi saat perubahan itu datang, apapun bentuk perubahannya, apapun sifat perubahannya, kelompok ini menggerutu. Skala menggerutunya saya sebut kelompok yang kedua ini adalah ringan medium. Kelompok ketiga adalah kelompok penggerutu berat atau penggerutu akut atas perubahan yang datang kepada dirinya. Terlepas bentuk perubahannya apapun, terlepas sifat perubahannya seperti apa. Kenapa kedua kelompok ini menggerutu? Bisa dimaklumin karena keamanannya terganggu, kenyamanannya terganggu dengan perubahan yang baru ini, kenikmatannya terganggu dengan perubahan yang baru ini, kebutuhannya terganggu dengan perubahan yang baru ini, kepentingannya terganggu dengan perubahan yang baru ini. Kalau kita pertajam contohnya, geng, misalkan kita sudah nyaman dengan tim kerja yang ada. Kenapa nyaman? Karena setiap ada persoalan, kita tidak dibiarkan sendiri. Di antara anggota tim itu dengan mudahnya membantu supaya kita bisa secepatnya keluar dari persoalan tersebut. Jadi kita merasa nyaman, merasa tertolong. Begitu kita pindah tim kerja, bisa jadi tingkat saling menolongnya berbeda dengan tim kerja yang kita miliki sekarang. Maka kenyamanan kita terganggu, tingkat keamanan kita terganggu, tingkat kebutuhan kita terganggu. Konteksnya tingkat kebutuhan terganggu, misalkan kalau kita ngambil contoh ganti skema tunjangan kerja. Dengan skema tunjangan kerja ini berubah menjadi yang baru dan betul-betul berbeda dengan yang lama, maka mungkin kita tidak bisa lagi memprediksi berapa uang yang bisa dibawa ke rumah. Karena kita tidak bisa memprediksi dengan tepat berapa uang yang bisa dibawa ke rumah, akhirnya perencanaan keuangan kita pun terganggu. Dengan demikian kebutuhan rumah tangga pun menjadi terganggu karena ketidakpastian berapa kira-kira uang yang bisa dibawa ke rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dua kelompok ini, yang menjadi persoalan itu apakah perubahannya ataukah dirinya sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan, guys. Yang menjadi titik sentral permasalahannya itu sebetulnya di mana? Di kedua kelompok ini. Dirinya kah ataukah bentuk perubahan yang dialamikah? Kalau kita melihat
kondisi yang seperti ini, maka bisa dipastikan yang menjadi titik sentral permasalahannya adalah bukan bentuk perubahannya, bukan sifat perubahannya, tapi dirinya sendiri. Jadi ada yang terganggu dari dirinya. Makanya responnya adalah menggerutu. Bisa dikatakan yang bersangkutan tidak memiliki persoalan dengan bentuk perubahan, dengan sifat perubahannya. Yang menjadi persoalan utama mereka adalah dirinya terganggu. Nah, bagaimana dengan kelompok yang pertama ini? Kelompok yang pertama ini merasa dirinya tidak terganggu. Makanya dengan mudahnya mereka menyesuaikan diri. Kenapa mereka tidak terganggu dengan dirinya sendiri? Karena yang bersangkutan itu mampu bergerak sebelum perubahan benar-benar terjadi. Kelompok pertama ini jeli memperhatikan lingkungan seputarnya. Apakah lingkungan seputarnya ini mulai menunjukkan sinyal-sinyal perubahan? Kalau seandainya terjadi perubahan, apa kira-kira yang saya lakukan? Plus minusnya terhadap saya apa? Dan lain sebagainya. Yang bersangkutan sudah menilai keadaan terlebih dahulu dibanding dua kelompok ini. Nah, ini yang membedakan kelompok individu yang pertama dengan dua kelompok individu yang kedua. Nah, karena yang bersangkutan sudah begitu jeli melihat seputarnya, mereka sudah siap mental, sehingga bisa dikatakan mereka sudah bergerak sebelum perubahan benar-benar terjadi. Dan di saat perubahan terjadi, yang bersangkutan bisa langsung mengikuti perubahan, mengikuti alur perubahan, walaupun di dalam perubahan tersebut pasti ada fase jatuh bangun. Sebagai ilustrasi, geng, fase jatuh bangun itu seperti apa? Kalau ada prosedur kerja yang baru, yang bersangkutan udah siap dengan prosedur kerja baru itu bisa jadi hasilnya belum sesuai, sehingga yang bersangkutan sudah siap mental untuk memodifikasi prosedur baru tersebut. Yang bersangkutan sudah siap dengan kondisi bahwa perubahan yang ada belum tentu langsung menghasilkan. Maka yang bersangkutan siap dengan hasil yang belum sesuai, yang bersangkutan siap untuk melakukan proses reformulasi, remodifikasi, kustomisasi, dan lain sebagainya. Dan kelompok pertama ini sangat enjoy dengan proses perjalanan jatuh bangun tersebut, persisten, ulet, hingga akhirnya yang bersangkutan bisa menikmati kue perubahan. Nah, tentunya kelompok pertama ini bisa menikmati kue perubahan lebih dulu dibanding dua kelompok ini, gengs. Nah, gengs, kalau kita kembali bicara tentang dua kelompok penggerutu ini, karena yang menjadi titik sentral permasalahannya adalah bukan bentuk perubahan yang dialami, bukan sifat perubahan yang ada, namun dirinya sendiri, maka ekspresi keduanya adalah ekspresi kaget dengan adanya perubahan. Ekspresi bisa jadi selain kaget, bingung terhadap perubahan tersebut, bahkan marah dengan perubahan tersebut, menyalahkan pihak lain yang menginisiasi perubahan tersebut, merasa didolimi dengan perubahan tersebut, dan berharap seseorang mengembalikan apa yang telah dinikmatinya. Jangan sampai kenikmatan yang dia miliki itu terenggut dengan adanya perubahan yang baru. Jadi wajar saja mereka memiliki ekspresi-ekspresi seperti ini, karena kedua kelompok ini merasa terganggu dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, apa yang dilakukan selain ekspresi-ekspresi tersebut? Kedua kelompok ini cenderung bertahan dengan rutinitas yang ada dan bertahan dengan status quo yang ada, karena mereka tidak ingin terganggu kenyamanannya, tidak ingin terganggu kenikmatan, dan lain sebagainya. Kenapa mereka juga tidak begitu antusias dengan perubahan? Kalau diselami, mereka pun juga takut dengan sesuatu yang belum terlalu jelas. Kalau saya ditugaskan ke wilayah kerja yang baru, jangan-jangan tantangannya jauh lebih berat dibanding wilayah kerja yang lama. Jangan-jangan budaya di wilayah kerja tersebut sangat berbeda dengan wilayah kerja yang lama. Jangan-jangan saya tidak bisa adaptasi dengan baik. Banyak jangan-jangannya. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak terlalu antusias dengan perubahan yang ada. Nah, ekspresi yang ditunjukkan kedua kelompok ini akhirnya menyebabkan ada di antara mereka yang ngotot bertahan. Siapa kira-kira yang ngotot bertahan dengan kondisi lamanya? Yakni penggerutu akut. Ini yang berupaya untuk tidak mengikuti perubahan. Kelompok ketiga ini, kelompok penggerutu berat ini, akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berubah. Tapi sekali lagi, geng, perubahan itu tidak mengenal berhenti. Perubahan itu tidak bisa ditolak. Mau sehebat apapun penolakan kita, perubahan itu akan tetap berjalan. Kalau ada individu yang tidak menerima, pasti ada individu yang lain yang menerima, yakni kelompok pertama. Dan biasanya kelompok yang kedua ini dalam kurun waktu tertentu akhirnya sadar bahwa perubahan tidak bisa dihindari, sadar bahwa perubahan adalah sebuah keharusan, karena perubahan itu identik dengan pertumbuhan. Dan karena kelompok kedua ini bisa mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di dirinya, kelompok dua mulai menyadari
menyadari bahwa setelah kita bisa mengatasi ketakutan, ternyata kita lebih bebas bergerak. Sehingga akhirnya kelompok kedua ini mulai ikut dalam perubahan yang terjadi. Masalahnya mereka mengalami tantangan yang kedua lagi. Pada saat menjalankan perubahan yang terjadi, mengikuti perubahan yang terjadi, apakah yang bersangkutan enjoy dan persisten? Kalau tidak enjoy, tidak persisten, maka bisa jadi kelompok kedua ini gagal. Nah, kelompok satu terhindar dari kegagalan karena kelompok satu ini adalah tipikal kelompok yang antisipatif, kelompok yang selalu bisa membaca lingkungan seputarnya, sehingga persiapannya jauh lebih baik dibanding kelompok kedua dan ketiga. Dan di antara persiapan tersebut adalah sudah menghitung perjalanan jatuh bangun dalam mengikuti sebuah perubahan, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk persisten dan enjoy dengan perubahan yang terjadi. Karena kelompok satu tidak terlalu mengedepankan dirinya, namun lebih mengedepankan apa dinamika yang terjadi di seputarnya, dan atas dinamika yang terjadi di sekitarnya tersebut apa yang harus saya lakukan. Jadi seimbang antara dirinya dan dinamika yang di luar dirinya. Gengs, bila kita kembali ke tiga kelompok ini dan konteks pembahasannya kita bawa ke arah kompetisi, kira-kira di antara ketiga kelompok respon tersebut, mana kira-kira yang memenangkan kompetisi? Bisa dipastikan, geng, yang akan memenangkan kompetisi adalah kelompok yang pertama, baru diikuti kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga itu bisa dipastikan kalah dalam berkompetisi. Karena apa? Karena kelompok ketiga ini betul-betul bertahan dengan apa yang sebelumnya didapat. Sangat enggan untuk melakukan perubahan. Alangkah sayangnya, geng, kita kalah dalam kompetisi. Nah, ini konteks pembicaranya adalah kompetisi. Kalau konteksnya ini adalah persepsi atasan terhadap ketiga kelompok ini, persepsi manajemen terhadap tiga kelompok ini, mana kira-kira yang menimbulkan persepsi positif dan mana kira-kira yang menimbulkan persepsi negatif? Yang menimbulkan persepsi positif tentunya adalah kelompok yang pertama, guys. Kelompok kedua yang akan menerima persepsi positif itu pun dengan syarat bila kelompok dua akhirnya sadar dan mengikuti perubahan. Dan tentunya kelompok yang memiliki persepsi negatif adalah kelompok ketiga. Siapa kira-kira, geng, yang akan mendapatkan support dari atasannya untuk pengembangan dirinya? Tentunya kelompok yang akan mendapatkan support untuk pengembangan dirinya adalah kelompok individu yang pertama. Barulah kelompok kedua. Kelompok ketiga sama sekali tidak mendapat support. Hingga akhirnya ada pilihan, take it or leave it. Ikut perubahan atau meninggalkan kita semua. Pilihannya tidak enak, geng. Maka sekali lagi, geng, mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Apakah respon perubahan kita saat ini, terlepas bentuk perubahan apapun yang sedang datang ke kita, terlepas sifat perubahan tersebut, apakah respon kita masih di sini, di kelompok 3, ataukah respon kita adalah sebagaimana di kelompok kedua, atau kita sudah dominan responnya itu adalah kelompok yang pertama? Kalau kita ingin menggapai sukses besar, maka tidak ada jalan lain. Respon perubahan kita harus mulai nuansanya adalah nuansa sebagaimana yang ada di kelompok 1. Jangan sampai kita terjebak di kelompok kedua. Kalau kita terjebak di kelompok kedua, maka jangan berlama-lama terjebak sebagai penggerutu, segera sadarlah dan ikutin perubahan yang ada. Oke, gengs, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.